Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdal hamidin, hamdal mustaghfirin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna asbahna fi ni'matin wa afiyatin wa sitrin fa atimma alaina ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Allahumma amin. Alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, besar tak disebut gelar, kecil tak dihimbau nama, umumnya hadirin hadirat, tamu-tamu Allah, sidang jamaah fardu subuh yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucap Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pada pagi yang penuh berkah ini, Allah masih memberikan kepada kita kenikmatan di mana kita masih bisa hadir dalam salat berjamaah, rukuk dan sujud kepada Allah. Kemudian kita beriktikaf, bermajelis ilmu, yang mudah-mudahan semoga segala amal yang kita lakukan ini memberatkan timbangan kebaikan kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kita harumkan majelis kita ini dengan bersalawat dan berkirim salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Yang kita tambah lagi dengan bersalawat, bertawassul dan berkirim salam kepada Nabi dengan bersama-sama membaca salawat badar dan salawat nariyah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi'ahlil bad ya Allah. Ilahi salimil ummah minal afati wan niqmah
البدر يا الله اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل على سيدنا Muhammad Allahumma amin. Salawat terakhir tadi yang bosu kang ya baca nampak. Oh Bu, ambo seorang je baca nampaknya. Tu ada dua kemungkinan tu ya Pak, ya Bu. Yang pertama ndak hafal. Yang kedua suara ustadznya merdu. Sehingga temonong sodonya. Amanu agaknya gendang ya tuh. Yang pertama atau kedua Pak? Makanya setiap kajian di mana-mana saya dua salawat ini selalu saya familiarkan. Yang pertama salawat Badar, yang kedua tadi namanya salawat nariyah atau salawat tafrijiyah, yang isinya doa tawassul kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali kajian kita dalam kitab Maqasidul Ibadah, bab tentang salat yang ditulis oleh Al-Imam Izzuddin Abdul Aziz bin Abdissalam As-Sulami. Pada pertemuan kita yang lalu kita sudah membahas bahwa di dalam salat itu ada perbuatan yang mana perbuatan atau gerakan itu dibedakan dengan gerakan dan perbuatan di luar salat. Begitu juga gerakan dan perbuatan kita di dalam salat itu hendaknya menjauhi kemungkinan gerakan dan perbuatan yang mirip dengan yang dilakukan oleh binatang. Kemarin kita sudah membahas di antaranya kita tidak dibenarkan duduk yang dinamakan dengan duduk iq'a seperti yang dilakukan oleh Wawaw, ingat Bapak,
Kemudian kita tidak boleh pula ketika sedang ruku itu kepala terlalu ke bawah sehingga tidak rata punggung, tidak lurus punggung ketika di dalam ruku. Kenapa? Karena perbuatan kepala terlalu ke bawah itu adalah gerakan sikap dari binatang yang bernama keledai. Nah, jadi kita sudah uraikan kemarin apa rahasianya. Rahasianya adalah pada saat itu kita ingin mempersembahkan segala bacaan, segala gerakan kita itu semuanya hanyalah untuk Allah semata. Kemudian Imam Al-Izzu bin Abdissalam menjelaskan kembali, wa nahwi zalika, begitu juga gerakan-gerakan dan perbuatan lain, fayaudu ila mulahadhatil ma'ani, maka seluruh gerakan kita itu, seluruh perbuatan kita di dalam salat itu, di setiap perbuatan tersebut ada rahasia, ada latar belakang mengapa kita memperbuatnya. Maka hendaknya kita, kata Imam Al-Izzu bin Abdissalam, mulahazatil ma'ani, apa makna-makna dari setiap gerakan itu, itulah hendaknya yang kita resapi. Coba Bapak Ibu bayangkan ketika kita sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang paling mulia di anggota tubuh kita ini adalah kepala. Kepala itu kita sungkurkan di hadapan Allah, rata sama dia dengan kaki. Maknanya apa? Ketika di hadapan Allah kita ini bukan siapa-siapa. Nah, jadi pada saat itu kita sedang menyerahkan jasmani dan ruhani kita kepada Allah itu dengan penuh seluruh. Nah, makanya kita sujud kepada Allah. Wa 'alal jumlah, lalu ketika kita resapi makna-makna yang ada dari setiap bacaan yang kita baca, makanya sering kita sampaikan, Bapak Ibu mesti paham apa yang dibaca di dalam salat itu, zikir, doa, dan semua yang kita ucapkan, hendaknya kita mengerti makna dan terjemahan setidaknya dari apa yang kita baca. Di setiap kita misalnya duduk antara dua sujud, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'anni, tahu kita makna yang kita ucapkan. Ketika kita duduk tahiyat awal atau tahiyat akhir, kita baca tahiyatut thayyibatu dan seterusnya, kita hendaknya mengerti apa yang kita ucapkan. Ketika kita ruku, ketika kita sujud, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim, hendaknya kita memaknai, mengetahui apa yang kita ucapkan. Jadi ada meresapi makna bacaan yang kita baca, kemudian bersamaan dengan itu meresapi apa hikmah di balik gerakan yang kita gerakkan di balik salat itu, sehingga kata Imam Al-Izzu bin Abdissalam, bisalah kita dari situ nanti menangkap posisi hati kita di hadapan Allah itu bagaimana. Nah, maka di sini diuraikan oleh Al-Imam Al-Izzu bin Abdissalam, wa 'alal jumlah, secara keseluruhan, fal ilmu bi ahwalil qulubi sadasatun, ilmu tentang kondisi ruhani hati kita itu ada 3 tingkatan. Nah, kira-kira dari apa yang kita baca, dari apa yang kita gerakkan, rahasia yang bisa kita ambil, makna yang bisa kita renungkan,
lalu pada saat itu kita bisa menatap kondisi rohani kita di mana posisinya. Maka yang pertama dikatakan oleh Al-Imam Al-Izzu bin Abdissalam, ma yata'allaqu billahi wahdah. Ada kondisi ruhani seseorang itu, isi hatinya itu terikat, tergantung, terkait dengan Allah semata. Orang yang seperti ini, kama'rifatih, dia mengetahui Allah, berilmu, mengetahui, sehingga dari ilmu yang ia miliki tadi muncul keimanan yang kokoh kepada Allah, wa mulahazati jalalihi wa kamalih. Pada saat itu setiap yang terucap dari salatnya tersebut, apakah subhanallah, apakah alhamdulillah, apakah doa, yang hadir di dalam kalbunya ketika itu adalah jalaluhu wa kamaluhu, yaitu keindahan dan kesempurnaan beserta keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tingkatan yang paling tinggi. Jadi orang yang seperti ini, kondisi ruhaninya itu, kata Imam Al-Izzu bin Abdissalam, iqbalun alallahi bil kulliyah. Dia sedang menghadap-hadapkan jiwa raganya itu di hadapan Allah dengan keseluruhannya. Sehingga apa Bapak Ibu? Orang-orang yang sudah sampai di puncak yang seperti ini, persoalan hidup dan segala keinginannya itu Allah sendiri yang akan mengurus. Jadi mereka tidak risau lagi masalah rezeki, tak risau lagi soal makan apa yang dimakan besok pagi, tak risau lagi untuk biaya menyekolahkan anak, tak risau lagi dengan kesehatan yang mereka dapatkan, apakah sakit atau sehat, semuanya membuat mereka tidak risau lagi. Biasanya awak kan itu yang awak risaukan, apa yang akan dimakan besok pagi, bagaimana rezeki kita, macam mana biaya anak sekolah. Nah biasanya orang yang ada di puncak seperti ini, mereka yang begini ini tak menghiraukan dan tak memikirkannya lagi Bapak Ibu. Ya. Nah inilah tingkatan-tingkatan orang-orang yang benar-benar menghadapkan dirinya kepada Allah. Jadi dia tidak risau lagi. Ya, sehingga apa? Sehingga mereka berani mengatakan, terserah padamu ya Allah, bagiku yang penting engkau adalah ridha. Makanya untuk melatih-latih kita supaya bisa begini, sebelum salat itu kokohkan di dalam hati kita dulu Bapak Ibu, ada kalimat ilahi anta maksudi waridhaka matlubi. Pernah dengar kalimat ini Pak? Ya, ilahi anta maksudi waridhaka matlubi. Ya Allah, ridhomu yang aku tuju. Ya, ilahi anta maksudi, ya Allah engkau yang aku tuju, waridhaka matlubi, dan ridhamu yang aku harapkan. Nah, itu tingkatan yang tertinggi. Sehingga bila Allah nanti memasukkan kita ke dalam surga, ada nikmat yang lebih besar dari surga itu lagi. Jadi nanti kita akan dikumpulkan oleh Allah ya dengan caranya, lalu terjadi perbincangan dengan caranya di hukum akhirat nanti. Lalu Allah bertanya kepada hambanya yang dimasukkan ke dalam surga, apa wajadtum ma wa'adtukum haqqa? Apakah kalian sudah mendapatkan, kata Allah, segala yang aku janjikan itu benar adanya? Lalu pada saat itu, semoga kita termasuk golongan ini. Kita akan menjawab nanti, haqqan ya Allah, benar ya Allah, semua yang engkau janjikan sudah kami
dapatkan. Sederhananya, yang taat masuk surga, yang maksiat masuk neraka. Lalu apa kata Allah kepada yang masuk surga ini? Ada yang lebih berharga daripada surga ini lagi. Ya, ada yang lebih nikmat daripada surga ini lagi. Ada yang lebih hebat daripada surga ini lagi yang kalian dapatkan. Apa itu ya Allah? Allah mengatakan, inni raditu lakum wala ashatu alaikum abadan. Sekarang saya ridho kepada kalian, setelah ini tidak ada lagi kemarahan kepada kalian. Maka kekallah kita nanti di akhirat itu, di dalam surga itu berselimut dengan karunia Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah kehidupan yang paling nikmat Bapak Ibu. Nah, maka sebelum dapat ridha Allah di puncaknya begitu nanti, maka apapun yang terjadi di kita ini, inspirasi dari salat itu ridha kepada Allah. Ya. Jadi dulu Bapak Ibu saya ingin cerita, ada senior saya ketika kuliah di Mesir dulu, namanya Ustadz Andisal. Ustadz Andisal ini kuliah di Mesir, setelah itu pulang ke Indonesia. Beliau orang Aceh, pulang ke Aceh sekitar tahun 2002. Lalu tahun 2004 terjadi tsunami. Ya, terjadi tsunami. Kemudian Bapak Ibu, pagi hari sebelum terjadi tsunami itu, dia membawa anaknya pergi sekolah. Ya, entah pergi sekolah, entah pokoknya keluar rumah waktu itu. Ya. Kemudian istrinya juga ada keperluan keluar rumah pagi itu, bawa anaknya juga. Ya, bawa anaknya, yang satu bawa anaknya perempuan, Ustadz Andisal ini, kemudian istrinya bawa juga anaknya, ya pergi keluar. Sama-sama berangkatlah pagi itu keluar rumah. Ya, rupanya jam 9, jam 8 itu terjadi gempa. Kemudian setelah gempa itu disusul tsunami. Hancur Aceh itu seketika itu juga oleh air laut, ya, dengan izin Allah tentunya. Lalu Bapak Ibu, meninggallah mereka ini, ya. Jadi orang yang tenggelam matinya mati syahid. Orang yang tertimpa reruntuhan matinya mati syahid. Nah, kemudian beberapa hari setelah itu ditemukan jasad mereka ini. Ustadz Andisal ini ditemukan jasadnya utuh, tak kurang suatu apapun, auratnya tak terbuka, aroma tubuhnya harum, dalam keadaan tersenyum. Nah, karena udah waktu itu jasad-jasad yang ditemukan beberapa hari setelah itu sudah banyak membusuk, Pak. Ya, dalam keadaan maaf cakap terbuka auratnya, ya, terlepas pakaiannya. Nah, Ustadz Andisal ini sedikit pun tak ada lecet tubuhnya, tak berbau. Ditemukan tak jauh dengan dia itu anak perempuan gadisnya tadi, usia-usia SMP. Mereka sedang berpegangan tangan dan ternyata masih hidup anaknya tadi. Kemudian ditemukan pula istrinya dengan anaknya, keduanya wafat. Juga seperti itu, dalam kondisi aurat tidak terbuka, badan tidak lecet, kemudian dalam keadaan tersenyum, aroma jasadnya itu harum. Ya. Padahal logikanya, Pak, ya, orang yang tenggelam itu yang paling mudah lepas pakaiannya adalah yang memakai pakaian longgar. Seperti Ustadz Andisal ini, istrinya kan pakai jilbab lebar, pakai gamis lebar. Logikanya kan yang paling mudah lepas di air itu adalah yang longgar-longgar ini. Kalau pakai lepis kan agak ketat, susah itu untuk lepasnya. Justru yang pakai lepis itu terbuka pakaiannya. Nah, jadi begitulah penjagaan Allah, ya, terhadap hamba Allah ini. Dia dengan anaknya juga wafat. Tinggallah sebatang kara anak gadisnya tadi, Bapak Ibu. Dibawa ke pengungsian,
Ya, karena tarbiyah yang bagus, yang baik yang diberikan oleh ayah ibunya kepada dia di pengungsian itu, ditulisnya surat kepada ayah bundanya. Abi, Umi, kita berpisah, ya tinggallah kakak seorang diri lagi. Tetapi sebagaimana yang Abi Umi sampaikan, kakak tidak takut, kakak tidak risau menghadapi hidup ini. Nah, kemudian ada kalimatnya, sebagaimana yang Abi Umi bilang ke kakak, ya ada sebuah kalimat yang runtuh hati membacanya, Pak. Ya. Apa kata beliau? Terserah pada Allah, yang penting Dia ridho. Nah, itu, Pak. Itu puncak makrifat itu. Terserah pada Allah, yang penting Dia ridho. Radhiyallahu anhum. Radhiyallahu an, apa dalam Al-Qur'an? Radhiyallahu an, radu, ya radhiyallahu anhum wa radu an, zalika liman khasyiya rabbah. Itulah karakternya, radhiyallahu, ya Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Itu dari puncak itu, Pak. Ya, terserah pada engkau ya Allah, yang penting engkau ridho. Ya, mau kau ambil hartaku, ambillah Allah. Mau kau sakitkan tubuhku, itu kehendakmu, aku terima ya Allah. Mau engkau berikan karunia, aku syukuri ya Allah. Engkau berikan cobaan, aku sabar ya Allah. Raditu billahi rabbah. Ya Allah, anak kecil mengajarkan kepada kita. Nah, makanya setelah itu muncul lagu-lagu yang menyemangati waktu itu, Bapak Ibu. Ya kan, muncul lagu-lagu waktu itu ya yang mengobat trauma-trauma orang-orang yang di pengungsian itu. Maka pendekatan psikologisnya dibuatlah lagu dari kalimat yang ditulis oleh anak ini. Terserah padamu Allah, yang penting engkau ridho. Nah, itu dia. Saya tak hafal semuanya, tapi penggalan kalimat itulah yang menyadarkan kita terserah, ya, karena Allah berkuasa. Kita hanya mengikut. Ya sudah, kalau memang ditakdirkan begitu, kita terima dengan lapang dada. Maka ada seorang sahabat, ketika dia ikut berperang jihad fisabilillah, habis seluruh tubuhnya ini kena panah, kena darah, kena sayatan pedang. Ketika itu dia mengatakan, hisab semua darahku ini ya Allah, keluarkan, habiskan, jika ternyata ujungnya nanti engkau ridho kepadaku, aku tidak peduli. Nah, coba tengok. Ini kalau memang harus habis jasad ini, tapi ujungnya nanti engkau ridho, aku tidak peduli. Karena yang penting itu adalah ridho. Nah, awak yang mode-mode koko yang agak payah gitu. Ya, enggak apa-apa aja ambu misalnya. Kadang lupa kita dengan yang begini nih, aspek yang sedikit ini. Jadi beberapa waktu yang lalu, sebulan yang lalu, ya, apa namanya itu, saya pergi ke Palas. Ya, setelah masjid baru, kan ada masjid baru di tepi jalan tuh, apa nama masjidnya itu? Ancak masjidnya. Kalah masjid Muhajirin deh, ya. Tak sengaja, entah apa sebab, saya tabraklah mobil di depan. Saya tabrak mobil di depan, penyok di depannya itu, Pak. Ya, kemudian keluar asap, rupanya kena apa namanya, radiatornya itu. Kemudian AC di dalamnya tak terasa dinginnya lagi. Langsung saya larikan ke bengkel. Itulah, sampai di bengkel saya bilang ke kawan saya yang punya bengkel, di akhir-akhir bulan, iko lo yang konai kacamu. Ya, memanglah saya bilang kan, ada semacam rasa kekesalan, ya, karena cepat-cepat ngejar rapat di Palas di pesantren waktu itu, ya ternyata nabrak. Tak kenapa pula nabrak, saya pun tak sadar. Awak ndak ngantuk, awak ndak lalai, nabrak aja. Ya, tak tertekan apa. Nah, itulah kehendak Allah. Jadi kata kawan saya waktu itu, ya ini kali kedua, waktu itu dia bilang ke saya, nyo kalau ndak konai atau ustad ko ndak lo ada rezeki kami do katanya.
Coba Pak, ya, kalau tidak kena mobil Ustaz ini, tidak ada rezeki. Artinya kan semuanya sudah disetting dengan rapi oleh kita nih menjalani aja. Ya, bagi kita mungkin ini tidak baik, kita kesal, kita jengkel, tetapi pada saat yang sama Allah sedang memberikan karunia pada orang lain. Nah, itulah takdir itu. Ya, sehat aja Bapak Ibu semua, ada awal bros tuh. Pak, nah, tadi yang jawab Bapak Ibu lah mau tanya. Sehat Ibu semuanya, ada awal bros tuh. Nah, tapi karena Ibu sakit, berobat ke awal bros. Adalah rezeki dokter di situ, ada rezeki apotek di situ, ya apoteker, ya perawat dan lain sebagainya. Bagi kita mungkin ini menjengkelkan, mengesalkan, tetapi pada saat yang sama Allah sedang men-setting kebaikan. Jadi bagi kita aja tak baik, ya persepsi kita aja yang mengatakan itu tidak baik, tetapi semuanya yang dibuat oleh Allah itu adalah kebaikan. Coba Bapak Ibu, ya kalau bisa di tingkat-tingkat ini kondisi rohani kita bagus. Ya, semuanya selalu pulangkan kepada Allah. Jadi hati kita itu isinya ya ridhomu ya Allah, ridhomu ya Allah. Jadi detak jantung kita itu ya kalau bisa Allah, Allah, Allah. Masalahnya gini Bapak Ibu, detak jantung awak ndak itu loh. Piti. Itu ya. Tapi kita yang namanya kita manusia tentu kita belajar menjadi lebih baik. Jadi itu yang pertama kata Al-Imam Al-Izzu bin Abdissalam. Kemudian yang kedua, ma yata'allaku bi ghairillah. Ada pula kondisi rohani seseorang berada pada yang tadi di puncak kebaikan, yang ini berada di dasar yang paling buruk. Sehingga apa? Isi hatinya itu hanya dunia. Ya. Isi hatinya dunia, Pak. Isi hatinya dunia, ya. Mujarrad al-umur ad-dunyawiyah wal agradid daniyah. Orang-orang yang seperti ini kata Imam Al-Izzu bin Abdissalam, yang ada di kepala otaknya itu hanyalah dunia dan tujuan-tujuan yang rendah. Kata orang Melayu kepala otaknya. Sehingga apa Bapak Ibu? Orang-orang yang isi hati dan kepala pikirannya itu hanyalah dunia, dia tidak bisa menatap dan menyimpulkan bahwa apa yang terjadi ini kehendak Allah. Targetnya memang dunia. Sehingga apa? Tidak senang dia pada satu aspek melihat orang lain dibukakan dunia oleh Allah kepadanya. Sehingga disitulah bersarangnya dengki, bersarangnya dendam, bersarangnya ghibah, bersarangnya segala-segala keburukan. Dalam bahasa sekarang, isi kalbu, suasana rohaninya itu semuanya sampah. Jangan sampai modeko Bapak Ibu. Nampak kawan boleh jilbab baru dikomentari. Jadi ada kawan ambo Bapak Ibu, Allahu Akbar, beli mobil, ya, beli mobil, ya. Lalu bincang-bincanglah kami di kantor waktu itu. Lalu kawan ini beli mobil Avanza baru tuh, Veloz baru tuh. Lalu kata kawan yang satu, beli mobil sekarang. Ya, alhamdulillah ada sedikit rezeki. Ya, kalau kami dosen-dosen ini maklum aja lah Pak ya. Ya gajinya 2 sennya gitu kan. Dosen gaji 2 sen. Jadi kawan ini adalah kerja sampingannya di luar. Lalu ketika kawan saya ini cerita, alhamdulillah dapat mobil, beli mobil yang tadinya tak panas sudah bisa berteduh, yang tadinya kalau hujan sudah bisa berteduh. Apa komentar kawan yang di sebelah ini? Karena apa yang dikomentari itu ya bentuk apa yang di dalam. Apa kata dia? SK mano yang anggadaikan. La ilaha illallah. Ibu,
Orang yang beli mobil dia pula yang tanya SK. Seharusnya kan alhamdulillah yo, ya dapat nikmat awak bersyukur. Mana tahu nanti nampak ambo di jalan nak numpang bisa pula kan begitu harusnya halusnya perasaan kita. Ini orang beli mobil disakitinya dengan kalimat karena berangkat dari, kalau bahasa kampung kami bingi nama tu Pak. Bingi, tahu bingi Pak? Ibu tahu nama bingi? Nah, orang dapetnya sakit hati. Apa katanya dicarinya cara supaya orang tu tak bahagia. Lalu dikatakannya, SK mano yang anggadaikan katanya. La ilaha illallah. Berubah muka kawan saya tadi tu Pak. Seharusnya kan tak sampailah kalimat seperti itu. Dia apa yang keluar itu menandakan apa yang disimpan di dalam. Inilah. Jadi orang-orang seperti ini mereka menanam sampah di dalam hati, tak boleh. Ya. Jadi ya kalau tak bisa di tingkatan yang tertinggi tadi, jangan pula lah hendaknya yang jatuh ke bawah yang kondisi rohani seperti ini. Isinya dendam, dengki, buruk sangka, ya dusta. Nah, inilah yang keluar. Ya, jadi jangan sampai seperti ini kita hendaknya itulah kita mengaji supaya kita semakin baik. Kadang hal-hal yang sederhana tak perlu dikomentari Bapak Ibu. Ya, ini kita ini di akhirat itu nanti yang paling banyak dosa kita itu berangkat dari hati yang diucapkan oleh lisan. Karena lisan inilah nanti banyaknya hisab kita. Jadi ada di musholla kami itu Bu, seorang jamaah ibu-ibu, dia saraf terjepit, sakit kakinya, berjalan tak bisa jauh-jauh, berdiri tegak tak bisa lama, sehingga di musholla itu dibawanya kursi. Jadi ditaruhnya kursi, diletakkannya sajadah di situ. Ya, jadi setiap kali sholat disitulah dia duduk. Ya, dan dia sajadah itu memang sajadah musholla yang dipakainya. Di musholla itu ada lemari tempat sajadah. Nah, karena dia tak bisa jalan bolak-balik karena kaki sakit, pinggang sakit, ditaruhnya saja di situ supaya tidak bolak-balik. Dikomentari pula oleh ibu-ibu yang lain. Ibu, ngapulah diletakkannya sajadah ke situ. Balik karena juga ke dalam lemari itu. Kenapalah diletakkan kursi kau di situ? Ya, taruhlah di belakang lagi katanya. Dikomentarinya yang begitu coba. Padahal itu sesuatu yang tak perlu aku muncung masalahnya Bapak. Bungi yang mau ketek di baiknya Pak. Masalah muncung apa muncung Bu? Sama tuh enak muncung apa muncung? Nak dijaga coba. Maklumi aja lah. Masa sesuatu yang remeh, yang kecil kita komentari ujung-ujungnya sagibah dia Bu. Iya ibu tuh setiap datang ke musholla tuh ditaruhnya sajadah di situ. Ya, enggak dilipatnya lagi. Harusnya kan setiap kali selesai sholat tuh taruhlah di dalam lemari. Enggak tahu dia ibu ini sakit, enggak bisa bolak-balik naruh sajadah. Seharusnya kan maklum aja lah kondisi hati ini. Ini dikomentar, hanya sembahyang di situ, tapi ribah ya, ribah menyubi keburukan orang. Kalau dengar ibu itu sedih nggak dia? Bu, kumbongi yang bu enggak sikur. Kalau dengar ibu itu sedih nggak dia? Sedih hatinya. Dia membuat begitu tuh kenapa? Karena kaki sakit, nggak bisa. Ibu-ibu ada ibu-ibu yang pandai saraf terjepit. Lain sakit itu Bu. Papa ada? Lain sakit itu tidak bisa jalan-jalan jauh bolak-balik itu tidak bisa. Maka dia duduk di situ. Kadang dikomentari oleh ibu-ibu. Pas sholatnya duduk, bekonya jalannya berjalan juga deh. Kenapa dikomentari coba? Nanti takut-takutnya kalau bahasa orang Jawa kualat, dapat pula penyakit yang seperti itu, nanti amatilah kau. Baru terasa macam mana dirasakan oleh orang lain. Bu,
Bohong yang begini kok, Tapi semoga ibu-ibu di sini tidak ada yang seperti itu. Tapi mau tengok banyak, memang ibu-ibu yang banyak bangainya mau deko Pak. Makanya wajar aja Nabi itu mungkin mengatakan di neraka tuh banyak ibu. Setuju Bu? Tapi enggak ibu-ibu Masjid Muhajirin doh, insya Allah. Jadi begitu Bu ya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Ada tingkatan yang tertinggi tadi, ada tingkatan yang amat sangat di bawah. Lalu kata Imam Al-Izzu bin Abdissalam yang terakhir, ma yata'allaqu billahi min wajhin wa bi ghairihi min wajhin. Ada pula kondisi rohani kita, kadang meninggi dia, bagus. Kadang turun. Iman bertambah, kadang berkurang. Disikul agak nyawa yang banyak, Pak ya. Iya Pak, kadang naik rasanya. Ya, habis pengajian, habis baca buku, habis dengar ceramah, mantap rasanya iman itu. Tapi ketika keluar dari masjid, nampak dunia, turun pula balik. Biasanya itu Pak ya. Bu, maka yang seperti ini kata Al-Imam Al-Izzu bin Abdissalam, inilah rata-rata banyak di antara kita yang seperti ini. Maka oleh karena hal tersebut, caranya bagaimana? Caranya seimbangkan antara ikhtiar dengan tawakal, seimbangkan antara takut dan harapan. Jadi ada nama konsepnya al-khaufu war raja. Pada satu titik kita takut sekali, ya. Pada titik yang di sebelah kita punya harapan. Satu sisi kita takut diazab oleh Allah karena kita tidak maksimal ibadah. Tapi pada titik yang lain kita juga punya harapan. Mudah-mudahan sujud yang sekali ini itu nanti yang menyelamatkan kita di akhirat. Maka letakkan posisi rohani kita itu antara takut dan harap, antara ikhtiar dan tawakal. Maka seimbang dia nanti. Begitulah cara kita mengkondisikan rohani kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di tingkatan yang tertinggi tadi kita belum mampu, tetapi setidaknya jangan pula sampai di tingkatan yang paling bawah tadi. Sehingga kita berada di tengah-tengah, ya setidaknya meninggi nanti sehingga kita menjadi orang-orang yang dipilih oleh Allah. Itulah mereka yang disebut oleh Allah, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Orang-orang yang dicintai, wali-wali Allah itu tidak ada risau, takut dan bersedih dengan apa yang terjadi di dunia, dan mereka berharap penuh dengan Allah. Tak ada risau, tak ada takut apa yang terjadi di akhirat. Kenapa? Karena mereka dicintai oleh Allah, selalu dibelai oleh Allah. Maka kita berupaya untuk sampai ke tingkatan yang demikian. Dengan cara apa? Dengan cara ibadah. Dan yang kedua, hati-hati dengan lisan dan hati kita. Jadi hati-hati dengan hati-hati dengan lisan. Itulah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kaji kita pada pagi ini. Tidak panjang-panjang, tidak lama-lama, tidak banyak-banyak, sampai selesai saja. Ya. Sebelum kita tutup, barangkali ada satu atau dua pertanyaan, kami persilahkan. Kalau tak ada pertanyaan lah masuk kaji itu biasanya. Ya Pak Jon. Baik, kita tutup dengan sama-sama bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli
على سيدنا محمد وأشغني بظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.